suaranya merdu banget. Ini alat apa sih, Mbak? Ini kucang kalau bahasa Mandarinnya, kalau bahasa Indonesia kecapi. Oh, China. kecapi China yang biasanya ada di film-film China Iya, gitu. betul. Tapi aku tertarik banget karena tadi tuh musiknya tuh megah gitu ya, kayak ada arti tersembunyi gitu. Kalau pemula latihan boleh ya, Mbak ya? Boleh. Oke, siap. Melodi dan dawai mampu memberikan efek lebih dalam alunan musik asal Tiongkok ini. Setiap alunan musik memiliki banyak makna mengenai kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang biasa terjadi di Tiongkok. Uniknya, diambil dari unsur alam. Kucing atau kecapi Tiongkok ini hanya memiliki 5 nada. Nah, dia mengambil dari unsur-unsur alam. Do-nya itu dari unsur tanah, re-nya itu unsur logam, mi-nya itu unsur kayu, sol itu unsur api, la itu unsur airnya. Meskipun termasuk seni musik klasik yang tak banyak orang tahu, namun alunan musiknya seakan memiliki nyawa, membuat pelajaran kucing tetap dinikmati dan diminati banyak orang hingga kini, bahkan musisi sekalipun. Kalau kucing lebih manis didengar, soalnya nadanya pentatonik. Kebetulan juga musik saya banyak kan menggunakan nada manis. Dari Jakarta, Dini Raffiu dan Tio, MNC Media memberitakan. Dan juga pemirsa yang tadi saya ceritakan. Dewi Dawai, salah satu wanita yang berprestasi adalah Mbak Eni Agustin. Selamat datang Mbak Eni Agustin. Selamat Terima datang. kasih. Ini memainkan kecapinya, aduh indah sekali ya. Kecapi, bener namanya kecapi. Iya, kecapi. Betul dong. Biasanya disebutnya guceng ya. Guceng ya. Guceng, tapi kecapi Guceng. betul ya. Oke. Nah kalau ini Baik. sebenarnya saya juga penasaran dari tadi nak sama alat musik yang dimainkan sama Mbak Eni. Ini asalnya dari mana Mbak Eni? Asal dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Tiongkok. Iya. Kabarnya juga harganya fantastis ya. Berapa? Berkisar dari sekitar 5 sampai 20 lebih lah. Juta? 20 juta. Iya. 20 juta kan ya? Tuh pemirsa alatnya ternyata cukup mahal ya. Iya, karena Tapi memang memainkan hasilnya keren ya nak. Kalau kita kan cuma bisa begini aja nih. Tapi itu dia pemirsa ya, kalau misalnya sudah suka, sudah jatuh cinta, kadang dibela-belain Za, kumpulin Betul, uang setuju. segitu demi passion atau mungkin ya itulah hobi. Betul ya Mbak Eni ya? Iya, Dari betul. hobi bisa jadi penghasilan ya Iya, Mbak Eni. betul. Sudah berapa Nah. lama Mbak Eni kalau misalnya memainkan guceng ini? Saya dari tahun 99. Dari tahun 99 Wow. sampai sekarang berarti kurang lebih Kurang ya. lebih Nena tahu lah ya. Tahu ya. Kira udah mau 17 tahun betul ya? Iya. Iya, betul. Oke. Aku cepat hitungannya. Oke, itu dia. Tadi kalau misalnya Mbak Eni sudah bermain guceng, Iya. guceng. Guceng. Nah, ya, guceng atau kecapi Cina nih pemirsa. Kalau misalnya kita lihat dari sasando, dari guceng ini Ya. semuanya berhubungan dengan dawai ya. Kalau misalnya tadi aku bilang senar, ternyata katanya String. Lia itu dawai. Dawai string. Iya, Oke. itu dia. Nah, ini kita mau membahas satu alat musik yang beda ya Reza. Ya. Dan juga mungkin mau tanya sedikit dari kapan sih si Mbak Eni ini bermain ini, kalau bisa dari tahun 99, kenalnya dari tahun itu apa? Dari kecil sudah mainin kecapi ini? Oh, dari tahun 99 itu baru kenal. Baru kenal Iya. dari Kenapa tahun memilih 99 itu. alat musik guceng? Waktu itu di Taiwan pertama kali saya ketemu,
ada ekstrakurikuler, terus saya coba-coba, ternyata suka. Lah ini kan bukannya alat musiknya bikin jari-jarinya luka, itu iya, Mbak Eni itu tangannya di perban-perban gitu, itu tangannya luka. Boleh dikasih lihat Boleh sama dikasih pemirsa? lihat nggak Mbak Eni? Nah, ini dia. Iya. Jangan Itu berani namanya apa? macam-macam sama Mbak Eni ya. Ini kuku buat pasang kukunya, Oke. gitu. Dari Itu berarti harus setiap memainkan alat musik kucing harus menggunakan kuku seperti itu. Iya. kenapa Mbak Eni sakit gitu kukunya? Kalau enggak, ya suaranya, dentingannya kurang jelas nantinya. kurang gereng ya Iya. dentingannya ya. Kalau yang zaman dulu masih sederhana, dia nggak pakai kuku, nggak apa-apa. Pakai tangan sendiri. Pakai tangan Bisa sendiri. kapalan dong. Oh, enggak juga, Enggak karena juga. zaman dulu masih simple. Oke. Tapi karena sekarang udah berkembang, jadi ya pakai kuku sekarang. Oke, Mbak Eni kalau misalnya kita kan tidak terlalu kenal dengan gucang ini gitu ya. Ada filosofinya nggak sih alat musik ini Mbak Eni? Filosofinya ya ini dia alat musik yang bisa untuk healing juga Healing, orang oke. ya, untuk meditasi dan juga untuk memberikan orang spirit. Spirit. Oke. Jadi bisa jadi semangat gitu. Jadi tergantung pemakaiannya juga gitu. Belajarnya susah nggak sih Mbak Eni ketika Oh, kita mau ingin, kayak saya nih misalnya mau belajar gucang itu sulit nggak sih? Enggak, gampang, diginiin aja udah bernada kan. Iya betul. Oh ya, pemirsa. iya ya. Iya. Wah. Kalau dengan alat musik lainnya gitu Mbak Eni seperti Iya. gitar atau mungkin Iya. alat musik lain lah ya. Ini sama ada note-note-nya kah? Ada juga ya. Sama susah sama mudahnya atau sama susahnya atau gimana? Enggak, ya mungkin ini nggak terlalu susah lah karena nadanya udah ada ya. Gitu. Kalau Oke. gitar kita mesti nyari-nyari juga. Iya. Ini diginin Kunci aja A, kunci udah G ada. begitu. Kalau ini udah ada ya? Udah ada nadanya semua. Jadi tinggal Dipetik-petik aja. gitu. Kata Mbak Eni, kata kita belum tentu. Iya kan? Karena Mbak Eni udah main dari tahun 99 nih pemirsa. Nah, ini yang sedang kita lihat juga videonya ya. Wow. Iya. Nah, Aku kalau ngelihat ini tau gak, ingat film Kung Fu Hustle gak sih? Betul, Kayak ya. gini kan ya. Nah, ngomong masalah prestasi, nah tadi kita udah ngobrol sama Mbak Lia dengan Sasandonya sudah bisa terbang ke Korea. Wow. Kalau dari Mbak ini sendiri, prestasi yang sudah sampai ke dunia kaca internasional Waktu seperti itu apa? Singapura sih. Ke Singapura. Singapura. Acara Ada 100 event apa kucang. di situ Mbak? 100 kucang, udah gitu ke mana? Thailand. Wow. Festival sama ke Filipina. Waktu itu ada festival dunia. Nah, itu kumpul di Filipina. Nah, kita main di situ. Juara pernah ada. Ya, dia jadi favorit sih di Filipina. Keren. Dewi Dawai kita luar biasa, lengkap lah sudah ya, ada Mbak Lia, ada Mbak Eni di sini dan pastinya ya pemirsa kita masih mau memberikan informasi-informasi menarik untuk Anda tentunya selain gucang dan juga sasando ada alat musik menarik lainnya nih Reza. Betul. Apa itu, Nak? Kita lihat ya. Ya. Beda negara, beda pula budaya dan keseniannya, termasuk alat musiknya. Jika di negeri Tiongkok kita sudah mengenal cuceng atau kecapi, ada lagi nih alat musik lainnya yang juga unik yaitu erhu. Erhu merupakan alat musik tradisional Tiongkok yang paling populer di samping cuceng. Secara umum, keluarga alat musik gesek ini dikenal juga dengan istilah hukin yang berarti alat musik orang barbar. Dinamakan demikian karena diperkenalkan oleh orang barbar yang berasal dari Asia Tengah. Kalau yang satu ini berasal dari negeri Sakura Jepang, taiko. Taiko yang memiliki arti berarti drum yang besar. Pada zaman masa feodal di Jepang, taiko biasanya dipergunakan sebagai motivator kepada seluruh pasukan dan bisa juga digunakan untuk memberikan perintah dan juga mengumumkan hal-hal penting. Indonesia pun punya banyak banget alat musik tradisional yang unik. Salah satunya adalah kurinding. Kurinding dibuat dari enau dan keunikan dari alat musik ini adalah pada cara memainkannya. Suku Dayak di Kalimantan juga memiliki alat musik tradisional yang mirip dengan gitar. Sampe atau sape adalah nama alat musik tersebut.
Bedanya dengan gitar, sampai atau sape ini menggunakan jari-jari dari kedua tangan untuk memetik senarnya. Selain itu tentunya masih banyak lagi alat musik tradisional unik lainnya. Kalau Anda menguasai yang mana? Nggak bunyi. Keren kayak gitu lah dia. Ya, betul. Keren nggak? Keren nggak? Hebat nih Mbak Eni, baru kita kasih video aja udah jago muridnya, luar biasa kan tuh. Tadi diajarin Nana dan juga Mbak Liani diajarin main kecapi China. Jadi memang ini ada tekniknya juga, Nak. Oh. Jadi ini benar kata Mbak Eni, Iya. jadi tanpa perlu cari kuncinya ini udah menimbulkan suara yang indah sekali. Wah, Iya. sudah harmonis. Jadi Sudah kita nggak harmonis. perlu lagi tuh Betul. yang namanya nyari-nyari gitu ya, Mbak Iya, Eni nggak ya. usah nyari-nyari. Oke, kalau misalnya Reza sudah bermain si kecapi Cina ini atau guceng, pemirsa, nanti aku gantian mau cobain belajar yang namanya sasando ya. Jangan kemana-mana, tetap di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Haruskah ku ada, haruskah ku pergi? Mungkinkah ku relakan semua? Mungkin tak benar, salahkah diriku? Tak ingin melihatmu pergi. Kita sempurna, mungkin sebaliknya. Mungkin kita takkan pernah menyesal. Kita bisa sedih, mungkin bahagia. Kita satu